Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih buat pagi hari ini kita masuk dalam firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati dan kepala kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih buat waktu dan anugerah yang Kau berikan bagi kami sampai pada pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau baik dalam hidup kami. Kau membangunkan kami dari istirahat kami sepanjang malam ini. Tuhan, pagi ini kami juga akan datang kepadamu. Kami rindu mendengarkan suara Tuhan. Kami ingin belajar Bapa, bagaimana Tuhan selalu pelihara kami, selalu setia kepada kami. Kami ingin bicara Tuhan. Kami ingin berdialog dengan Engkau Bapa pada pagi hari. Sebab itu urapi setiap kami. Siapkan hati kami Tuhan seperti tanah yang subur. Sehingga setiap firman yang jatuh boleh bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam hidup kami. Urapi setiap kami di tempat kami masing-masing. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di hidup kami akan mendengarkan suaramu pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan kami sambut. Haleluya. Amin. Ya, baik, shalom Bapak Ibu semua. Kedengaran suara saya ya, jelas ya Pak ya. Walaupun hujan gede di luar sana ya. Ya, baik, kita meneruskan perikop ya yang minggu kemarin kita sudah belajar bagaimana puasa doa itu, ya, apa doa itu dan apa tujuan kita berdoa. Ya. Dan pada pagi hari ini kita belajar puasa doa. Ya. Kenapa sih orang berdoa? Ada apa sih gitu ya? Kemarin kita sudah membahas bahwa doa itu adalah nafas bagi orang Kristen. Jadi seorang Kristen atau anak Tuhan kalau tidak pernah berdoa berarti pada hakikatnya dia sudah mati. Rohaninya sudah mati. Karena apa? Karena sudah tidak lagi mempunyai hubungan dengan Tuhan. Doa adalah dialog orang, dialog manusia, dialog ciptaan Tuhan pada Allah. Ya. Karena itu kita bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk berdoa. Kita berdialog ya lewat pujian kita berdialog kepada Tuhan. Ini kami Tuhan, ini kerinduan kami. Ya, dan juga lewat penyembahan kita, bahkan lebih lagi lewat firman Tuhan dan akan kita dengar pagi hari ini Bapak Ibu. Ya. Baik, kita langsung masuk puasa doa. Puasa doa, ada beberapa puasa doa sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, ya, puasa doa itu ternyata Bapak Ibu bisa mengendalikan hukum alam. Wow, keren ya, luar biasa. Kalau sekarang ada hujan di depan ini, di luar sana Bapak Ibu, kencang sekali. Dan saya karena dekat ke teras, jadi itu ya dari apa namanya, dari baja ringan, jadi sedikit berisik, kencang sekali suaranya kedengarannya Bapak Ibu ya. Nah, hujan, suasana hujan di luar sana itu kan adalah alam, buatan alam. Tapi kalau kita berdoa, firman Tuhan berkata itu bisa dikendalikan. Wow, keren pagi hari ini. Tentunya oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang diperkenan oleh Tuhan. Kita mau buka Yosua 10 ayat 12 sampai dengan 14. Ya. Saya akan bacakan buat kita Bapak Ibu. Yosua 10 ayat 12 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Dia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan.
Amin. Wow, luar biasa Bapak Ibu ya. Kita tahu Yosua ini adalah uh, seorang nabi, utusan Tuhan yang dipilih oleh Tuhan menggantikan atau meneruskan perjuangan Musa. Ya, dan dia pada waktu itu masih muda, tapi Tuhan berikan kepercayaan, kemudian memimpin bangsa Israel untuk masuk ke kota Kanaan, ya, ke kota yang dijanjikan oleh Tuhan Allah kepada bangsa Israel. Nah, kemudian ketika mereka di sana, mereka banyak menghadapi orang-orang Kanaan yang tinggal di sana, maksudnya ya yang sudah mendahului di kota itu, dan mereka harus merebut sehingga banyak peperangan yang terjadi antara bangsa Israel dengan orang-orang penduduk yang sudah lebih dahulu tinggal di Kanaan, dan mereka harus mengalahkan. Tapi Tuhan sebenarnya sudah meneguhkan di dalam Yosua 1 ya ayat 7-8 kalau kita baca itu ya, Tuhan berkata kepada Yosua, teguhkanlah hatimu ya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu ya. Jadi Tuhan itu sudah menjamin, Tuhan itu sudah berjanji kepada Yosua bahwa dia yang akan berperang, dia yang akan maju melawan seluruh musuh-musuh bangsa Israel pada waktu itu. Itulah makanya Yosua ya diberikan kuasa, dan tadi saya sudah bacakan Bapak Ibu dalam Yosua 10 ayat 12 tadi, ketika ya bangsa Israel yang dipimpin Yosua pada waktu itu ya merebut bagian Kanaan selatan, ya selatan Kanaan itu, bertempur dekat Gibeon, dia meminta kepada Tuhan karena hari sudah mulai sore dan Yosua butuh pertolongan Tuhan agar matahari ditahan. Wow, Bapak Ibu luar biasa ya. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi pada waktu itu kepada Yosua, itu dahsyat sekali. Sehingga mereka bisa menyelesaikan peperangan dan menang ya. Bapak Ibu nanti bisa baca semua perikop ini ya, bagaimana Tuhan bekerja. Dan tadi jelas dikatakan ayat 14, belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian. Nah, jadi tak akan ada. Jadi kalau ada nanti yang ngaku-ngaku bisa menahan matahari, nggak ada. Karena Alkitab sudah mencatat tak akan ada, hanya zaman Yosua ya. Nah, Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk Israel ialah Tuhan. Jadi Tuhan kita itu dahsyat. Ya, Tuhan kita itu luar biasa. Dia bisa menahan matahari karena memang dia yang punya. Dia yang menciptakan. Jadi dia bisa menahan berlambat-lambat untuk terbenam sampai bangsa Israel, bangsa pilihan, bangsa kebanggaan Tuhan pada waktu itu menang dalam berperang. Jadi luar biasa Bapak Ibu ya. Kuasa doa. Jadi kalau kita berdoa, kita kaitkan lagi dengan Yakobus, doa orang benar sangat besar kuasanya. Nah, jadi kita membenarkan diri kita dulu sebenarnya. Bukan doanya yang dibenarkan, tapi benarkan diri kita, benahi hati kita, maka kuasa doa itu akan terjadi, ya. Nah, itu yang pertama, hukum alam bisa mengendalikan alam. Yang kedua, bisa mengusir setan, ya. Bisa mengusir setan. Markus 9 ayat 29, ya, demikian firman Tuhan, Bapak Ibu. Ya, di situ perikopnya Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ya, jadi orang yang bisu itu ada juga karena memang kuasa kegelapan, kerasukan roh. Ya, pada waktu itu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa baca selanjutnya ayat 29 dikatakan jawabnya kepada mereka. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Ya, jadi jelas sekali Yesus mengatakan orang bisu disembuhkan oleh Yesus pada waktu itu. Ya, dengan berdoa, meminta kepada Bapa kuasa itu, sehingga roh itu diusir keluar dari anak yang bisu itu, dan jadilah dia sembuh dan jadilah dia tahir, Bapak. Ya, jadi itu yang kedua, mengusir setan. Yang ketiga, memindahkan gunung. Wow, keren banget ya Bapak Ibu ya. Tuhan kita emang dahsyat. Matius 17 ayat 20b. Ya, kita baca Matius 17 ayat 20b ya, dengan perikop Yesus sorry ya. 20b dikatakan begini. Saya baca dari 20a. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Amin ya. Benar. Jadi judul perikopnya ini memang kalau kita lihat di belakang itu bahasa Indonesia ya, itu Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan ya.
Jadi banyak mujizat yang Tuhan kerjakan. Tapi karena mereka terheran-heran pada waktu itu, muridnya terheran-heran dengan kuasa yang dimiliki oleh Tuhan yang sanggup menyembuhkan orang bisu, sakit ayan. Nah, maka Yesus menjelaskan, semuanya itu bisa dilakukan hanya dengan berdoa, hanya dengan sepakat ya. Nah, ini ada kata sepakat di sini Bapak Ibu, karena di situ dikatakan kalau ada imanmu biji sesawi, sebesar biji sesawi. Jadi kalau kita punya iman, kita sepakat dengan Tuhan, sepakat dengan Allah, maka kita bisa memindahkan gunung. Ya, saya Bapak Ibu baru-baru ke sini ke Tangerang ini, ya ini tentang memindahkan gunung ya. Aneh, sepertinya rasanya aneh. Jadi pada saat saya sampai ke Tangerang ini, di sebelah rumah kami ini kan perumahan Lipo, perumahan besar-besar ya. Nah, kemudian eh, saya melihat waktu itu pertama-tama datang ke sini seperti hutan gitu ya. Nah, bahkan ketika kami pertama ke sini, ada keluarga kami datang dari Sumatera, dia bilang gini, itu tahun 92 ya. Dia bilang begini, wah kalian ini mah pindah ke sini dari hutan pindah ke hutan gitu kan. Dari gunung pindah ke gunung gitu. Karena memang tempat mertua saya di gunung ya. Jadi ini kalian ini dari gunung pindah ke gunung tahun 92 Bapak Ibu. Nah kemudian saya sedih dengar itu. Rasanya gini, kok menghina banget gitu ya. Kalau memang kalian di sini ngapain pindah ke sini, di sana aja gitu. Sawah di sana lengkap, gunung nggak bayar. Ini di sini klien kredit. Kami kan kredit rumah di sini, ambil perumahan ya. Wih, saya sedih banget Bapak. Nah, ternyata 2 tahun kemudian mereka datang. Ketika waktu itu ada acara di rumah arisan, mereka datang. Mereka nyasar Bapak Ibu. Sampai mereka ada 2 jam mutar-mutar di Lipo sini. Kenapa? Karena gunung yang tadi itu sudah berubah menjadi kota metropolitan. Ya, sudah menjadi mall ya. Ada apartemen, ada kondominium di Lipo Karawaci. Wow, akhirnya mereka orang yang sama juga berbicara. Wow, saya baru 2 tahun tidak dari sini. Ternyata sekarang katanya kami sampai 2 jam mutar-mutar. Jadi mereka salah mutar, begitu salah bundaran masuk ke perumahan. Perumahan orang-orang elit ya. James Riyadi ya, banyak di sini orang-orang terkenal ya Bapak Ibu ya. Yang rumahnya dikawal oleh orang-orang, wah pokoknya macam-macam lah. Punya satpam sendiri, security sendiri, punya herder dan gitu ya. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi itu cerita memindahkan gunung ya. Tadi kan mungkin kita bagaimana caranya memindahkan gunung ya. Nah, seperti itu. 2 tahun saja sekarang ini nggak ada lagi di sini gunung Bapak Ibu. Kalaupun ada gunung itu gunung buatan. Jadi biar ada tempat anak-anak bermain, anak-anak orang elit-elit yang ada tinggal di Lipo Karawaci ya Bapak Ibu ya. Dan kita juga ya sebagai tetangga bisa menikmati. Jadi bersyukur kalau punya tetangga maju, punya tetangga memiliki sesuatu, kita juga bisa kecipratan Bapak Ibu ya. Oke, ya. Jadi tadi memindahkan gunung yang ketiga. Yang keempat, ya, membujuk hati Allah untuk tidak melakukan hukuman. Wow, keren ya. Ternyata lewat doa kita bisa merayu Tuhan loh Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita ini ibu-ibu biasanya hanya merayu suami, ya kan? Kalau sudah bulan muda, biar semua ATM diserahkan, biar semua gaji full dikasih. Nah ternyata kita juga bisa merayu Tuhan, ya. Kita mau buka ayatnya, Keluaran 32 ayat 11 dan 14. Ya. Demikian firman Tuhan saya bacakan bagi kita. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan. Waduh, keren ya Musa ya. Melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Ya, mengapakah orang Mesir akan berkata dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ayat ke-13. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimilikinya
untuk selama-lamanya. Ayat 14. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Amin. Wow. Demikian dahsyat Bapak Ibu ya. Kalau kita baca firman ini, perikop ini, bagaimana bangsa Israel, mereka membuat patung anak dari anak lembu emas, ya, mereka menyembah, maka Allah murka, ya kan, murka. Nah, tapi Musa berhasil melunakkan hati Tuhan. Dia merayu hati Tuhan itu agar Tuhan menyesal, agar Tuhan menarik kembali murkanya, ya, amarah yang akan ditimpakannya kepada bangsa Israel. Wow, luar biasa Bapak Ibu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, ya, kita juga sebagai anak Tuhan, apa yang dilakukan oleh nabi-nabi, oleh tokoh-tokoh Alkitab, itu juga bisa kita lakukan kalau kita juga mengikuti apa yang Tuhan katakan, Tuhan sampaikan kepada kita. Nah, itu yang keempat. Dan yang kelima, yang terakhir Bapak Ibu, ya, bahwa kuasa doa itu bisa mendatangkan mujizat, ya. Banyak sudah mujizat kita dengar, kita baca, tapi pada pagi hari ini kita mau fokus satu, yaitu Kisah Rasul 9 ayat 40. Ya, Kisah Rasul 9 ayat 40. Demikian firman Tuhan. Ya, ini ceritanya tentang bagaimana Dorcas, ya, disembuhkan ataupun mengalami kebangkitan, sudah mati, ya. Saya baca. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya. Dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Wow, keren. Amin, luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu, ini cerita tentang bagaimana seorang janda yang tinggal di Yope. Ya, dia seorang janda yang berbuat baik. Dia seorang penjahit. Ya, Kisah Rasul 9 ayat yang ke-40 Pak Lamsar. Ya. Bagaimana seorang, ya, perempuan janda bernama Tabita, ya, atau Dorcas dikatakan, dia adalah orang yang baik yang melayani Tuhan. Kemudian dia banyak menjahit baju orang-orang, ya, teman-teman, tetangga, siapa saja kerabat, ya. Kalau kita baca sejarahnya itu. Nah, kemudian pada suatu hari dia sakit, ya. Alkitab mencatat, kalau kita baca di perikop di atasnya itu, dia sakit, Bapak Ibu, sampai dia mati, meninggal, ya. Nah, ketika meninggal pada waktu itu, ya, Alkitab mencatat bahwa Petrus, salah satu muridnya Tuhan Yesus itu berada dekat dari kota itu, dari Yope. Dia sedang berada di Lida. Nah, karena mereka tahu Petrus ada di sana, maka mereka menyuruh, jemputlah Petrus biar didoakan si Tabita ini, gitu ya. Nah, kemudian mereka jemput Petrus. Dan ketika Petrus sampai di sana, mereka menangis, ya, teman-temannya menunjukkan semua, ya, Alkitab mencatat di situ, menunjukkan semua apa yang telah dikerjakannya, ya, di situ di ayat 39. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri di dekatnya. Dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas pada waktu dia masih hidup. Ya. Akhirnya Petrus berdoa. Dia ada sendiri dengan Tabita pada waktu itu. Dan tadi jelas kita mendengar Petrus memanggil namanya. Tabita, bangkitlah. Dan dia hidup, Bapak Ibu. Wow. Kalau kita dengar firman Tuhan hari ini kita menangis, ya. Kita ini tidak ada apa-apanya rupanya di hadapan Tuhan. Ya. Allah sanggup membangkitkan yang mati, ya, mendatangkan mujizat, ya, kemudian membujuk hati Allah, memindahkan gunung, mengusir setan, bahkan mengendalikan alam. Saya teringat juga tentang mengendalikan alam ini pada tahun 2020, ya, Desember itu. Kebetulan anak saya tinggal di Serang. Kemudian karena ada pengumuman dari wali kota Cilegon itu bahwa nanti pada Desember ini akan terjadi tsunami. Oh, anak saya berpikir, wah, kita udah diberitahu begitu sama pemerintah, kita jangan mati konyol. Benar juga Bapak Ibu, ya. Sehingga mereka Desember pertengahan sudah mengungsi ke Tangerang, ke rumah saya. Nah, kemudian, ya, nanti saya cat Pak Boris. Ya, nanti saya cat ya Pak Boris, ya. Oke. Jadi ketika
uh, mereka mengungsi ke Tangerang 2 minggu sebelum Natal ya kan, karena itu tadi, karena sudah ada perintah dari wali kota Cilegon, ada surat edarannya Bapak Ibu. Waduh, terus dia bilang kami pindahlah ke Tangerang mah. Nah, biarlah hanya papanya yang tinggal di sana. Ya kalau laki-laki kan bisa cepat. Dia kan punya baby 2. Ya benar juga masuk di akal. Itu berhikmat juga menurut saya. Pindahlah mereka ke Tangerang ke rumah selama 2 minggu. Itu sampai pertengahan Januari. Baru di pertengahan Januari Bapak Ibu baru terjadi, itu bukan tsunami. Tapi hanya gempa. Itu kenapa? Karena ada pendoa-pendoa yang ada tinggal di sekitar Cilegon, bahkan seluruh Indonesia mendoakan. Saya percaya itu. Pendoa-pendoa Sapaat yang di Indonesia terbeban pada waktu itu. Karena sudah memang diumumkan oleh BMKG bahwa pada tahun 2021 ya, Natal 2021 akan terjadi tsunami di apa namanya, sekitar Anyer, sekitar Cilegon, sekitar Serang gitu ya. Nah, mengungsi mereka sebulan lebih di Tangerang. Tapi memang ya apa kata Tuhan yang terjadi, Bapak Ibu ya. Jadi pada pagi hari ini Tuhan ingatkan kita ya, kalau kita benar di hadapan Tuhan, hati kita benar di hadapan Tuhan, maka apa yang kita minta itu akan Tuhan kabulkan ya. Dan tadi sudah saya uraikan ya Pak Boris, mengendalikan itu dari Yosua 10 ayat 12 sampai 14, mengendalikan hukum alam, mengusir setan Markus 9 ayat 29 ya, memindahkan gunung Matius 17 ayat 20b ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti kita baca perikop ke atas. Jadi kalau membaca firman Tuhan itu jangan hanya dibaca satu kalimat ataupun satu ayat. Itu dihubungkan satu perikop itu. Bahkan perikop itu pun bisa berhubungan dengan perikop lain ya. Nah, makanya memang kita tidak cukup hanya waktu di sini yang hanya 1,5 jam, tidak cukup. Kita di rumah harus baca lagi apa tadi yang kurangnya, seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, oleh karena itu Bapak Ibu, saya sangat diberkati dengan firman Tuhan ini. Saya sudah beberapa kali mendengarkan ikut pemuritan ini, tapi ketika saya mendengarkan pemuritan ini disampaikan kembali, saya kembali lagi, iya ya gitu ya. Kok kenapa saya nggak bisa seperti itu gitu? Tapi kita tidak perlu menyesali. Kita berbenah diri, kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita ya. Ada statement berkata begini, berdoa itu lebih baik tidak berkata-kata, tapi pakai hati. Daripada banyak berkata-kata, tidak pakai hati. Ya, jadi berdoa itu pakai hati. Ya, jadi dari hati yang setulus-tulusnya. Begitulah cara kita berdoa. Maka Allah pun yang mendengarkan, yang menerima itu. Karena itu memang keluar dari luapan hati kita. Yang sejujurnya, hati kita yang murni, maka Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Tadi sudah banyak tadi saya kasih di ayat-ayat tadi, bagaimana Yosua, bagaimana Musa, ya, dan juga Petrus, ya, bisa berdoa yang mati, bisa jadi bangkit. Itu luar biasa, Bapak. Ya, jadi oleh karena itu, Bapak Ibu, ya, pagi hari ini kita bersyukur kalau kita masih diberikan Tuhan kesempatan untuk belajar, ya, ada kuasa dalam doa, ya, bukan hanya dalam pujian, dalam doa ada kuasa, dan itu bisa diberikan Tuhan ya kepada orang-orang yang dia percayai. Ya, kita percaya kepada Tuhan, yes, harus itu bahwa Yesus Kristus itu adalah anak Allah. Dialah yang menyelamatkan kita. Hanya di dalam Dia kita mendapatkan keselamatan yang kekal. Tapi Allah juga harus percaya kepada kita. Kapan Dia percaya kepada kita? Ketika kita datang dengan hati yang tulus. Ketika kita diberikan kuasa, itu namanya Allah mempercayai kita. Ya, seperti Petrus tadi, ketika dia berdoa, Tabita bangkitlah. Tuhan berikan kuasa, Tuhan percaya kuasa itu dialirkan oleh Petrus kepada Tabita ataupun Dorcas, sehingga Dorcas bangkit, Dorcas bangun, Dorcas hidup, dan dia kembali melayani Allah. Ya, demikian Bapak Ibu firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya Bapak Ibu juga banyak mengalami, tapi kita perlu juga setiap hari disegarkan kembali. Allah mau pagi hari ini kita juga mendapatkan kuasa itu. Kita menerima kuasa itu. Apa sekarang yang kita hadapi? Apa sekarang yang kita pergumulkan? Mari kita minta kuasa dari Tuhan. Lihat doa-doa kita. Mari kita bicara kepada Tuhan. Kita berdialog kepada Tuhan. Kita sampaikan isi hati kita. Lalu kita dengar apa
isi hati Tuhan. Tentunya lewat doa kita, lewat penyembahan kita. Ya, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekali lagi, Bapak Ibu, kita berdoa Tuhan melihat hati kita. Bukan melihat apa yang kita kata-katakan, tapi apa yang hati kita ucapkan kepada Bapa di surga. Itulah yang Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat kesempatan kami juga boleh berbagi di ibadah ini. Dan semoga kita semua yang mendengarkan, Tuhan memberkati. Mari kita semangat lagi untuk berdoa. Semangat lagi datang kepada Tuhan. Dan kita mau katakan, Tuhan, aku mau intim dengan Tuhan lewat doa. Ya, aku mau bernapas. Aku mau stabil bernapas ya. Jadi kalau nggak berdoanya tidak stabil, ya itu juga sakit ya Pak Ibu ya, sama seperti kita. Kalau napasnya sudah satu-satu ya, kadang-kadang cepat, kadang-kadang tidak, kadang-kadang udah ngos-ngosan gitu ya. Nah, itu tidak stabil, tidak sehat lagi rohaninya tentunya. Oleh karena itu kita mau bangun ya, pagi hari ini Tuhan ingatkan kita, yuk agar kita mendapatkan kuasa itu ya, agar Tuhan percaya memberikan kuasa kepada kita. Kita bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Mari undang Roh Kudus ya, undang kuasa Tuhan itu, kuasa Yesus itu, sehingga kita bisa melakukannya, sehingga kita bisa mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu. Walaupun saya sudah berhenti, tapi saya percaya Roh Kudus, Roh Allah, Rohnya Yesus yang maha dahsyat itu, itulah yang akan memeteraikan dalam hati kita bahwa firman-Nya ya dan amin. Ya, dan saya percaya itu. Oleh karena itu kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu Bapak yang sudah mengingatkan kami kembali Tuhan. Bagaimana tokoh-tokoh Alkitab Tuhan berikan kuasa, Tuhan berikan otoritas atau kepercayaan, sehingga ketika mereka berdoa, ketika mereka mengucapkan kerinduan mereka, isi hati mereka yang paling dalam, maka Tuhan menjawab, maka Tuhan memberikan kuasa itu dan terjadilah seperti apa yang mereka minta. Bapak di surga, pada pagi hari ini, kami juga Tuhan, di dalam komunitas The Power of Love ini, Tuhan, kami senantiasa butuh Engkau. Kami senantiasa memerlukan Engkau di setiap langkah kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami juga rindu Bapa. Kuasa itu ada bersama dengan kami. Tuhan berikan kepercayaan kepada kami. Sehingga ketika kami Tuhan bertemu masalah, kami bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan, kami juga dapat melakukannya. Kami dapat mengimpartasikannya. Kami dapat mempraktekannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya ya Tuhan, Engkau baik, Engkau tetap baik, dan Engkau berjanji akan memati kami Tuhan, akan menyertai kami, menyampaikan Injil, menyampaikan amanat agung sampai ke ujung dunia. Oh terima kasih Bapak buat pagi hari ini, biarlah lewat ibadah kami ini, lewat doa kami ini ya Tuhan, kami senantiasa terhubung dengan Tuhan, kami intim dengan Tuhan, lewat doa kami, lewat penyembahan kami. Sehingga Tuhan hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga hidup kami Tuhan senantiasa boleh menjadi suratan yang terbuka. Menjadi model, menjadi teladan Tuhan. Buat teman-teman, buat saudara kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa. Terima kasih buat partisipan The Power of Love. Lalu Kau urapi kami pribadi lewat pribadi, dimanapun kami berada. Tuhan, terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu, saya serahkan ke Pak Surmakti. Ya, terima kasih Bapak. Dan pada saat pagi hari ini, sungguh luar biasa untuk kita belajar tentang doa ini. Nah, sering orang katakan, saya tidak tahu berdoa, saya tidak mengerti berdoa. Maka hari ini kita sudah dididik, arahkan bagaimana kita berdoa sungguhnya. Nah, saya ingat ada satu ayat dalam Roma pasal 8 katakan, ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita,
Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Di sini apa artinya, saudaraku? Kalau kita berdoa dengan akal budi, tapi tidak menyentuh hati, tadi itu hati. Jadi harus dari hati, bukan dari pikiran. Jadi saya sangat menyadari ketika berdoa dengan hati, itu berbicara tentang Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita. Kita betul-betul penyerahan. Di sana doa kita benar-benar dituntun Tuhan supaya doa kita sesuai dengan kehendak. Nah, jadi ada orang kecewa. Kenapa kecewa? Karena merasa doanya tidak dijawab Tuhan. Nah, hari ini kita diberikan oleh hambanya penjelasan bagaimana berdoa itu. Jadi kalau kita berdoa dengan hati tadi, walaupun tidak ada ungkapan dengan mulut, tapi hati saja, ya. Dan ini saya praktekkan dalam hidup. Saya belajar untuk ungkapan itu dari hati. Ketika dari hati ini saya ungkapkan, jarang sekali doa tidak jawab Tuhan. Hanya berupa waktu ditunda, tapi Tuhan jawab. Ada 3 jawaban, ya, Tuhan dan doa. Ini untuk pengalaman saya, ya. Pertama yaitu doa itu Tuhan bilang tunggu, ya, tunggu. Jadi membutuhkan satu kesabaran. Yang kedua, Tuhan katakan memang tidak menjawab, tidak memberikan jawaban. Nah itu. Yang ketiga, aku segera akan menjawab. Jadi 3 hal ini, saudaraku. Jadi saya mengalami ada kalanya doa yang saya naikkan itu, Tuhan kasih tahu dia tidak memberikan jawaban seperti yang saya harapkan. Dan saya tidak perlu kecewa. Tapi Tuhan juga mengatakan, tunggu, sabar. Nah, yang ketiga, segera. Jadi, maka kita belajar, saya belajar juga, kita sama-sama belajar di sini. Sesuai dengan 1 Yohanes pasal yang ke-5, ayat 15 katakan, tapi mulai dari ayat 14. Dan inilah keberanian yang percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Jadi kita bisa ngotot, ya. Kita ngotot kepada Tuhan, kenapa? Yang kita minta itu sesuai dengan kehendak. Jadi kalanya saya ngotot juga, ya. Ngotot, kenapa saya ngotot? Karena saya tahu itu adalah bimbingan Tuhan. Nah, Tuhan membimbing sesuatu, saya bisa ngotot. Nah, Tuhan memang kalanya membimbing kita supaya ngotot juga sesuatu hal yang kita yakin bahwa itu adalah bagian kehendak Tuhan. Jadi dari pengalaman saya sebagai pribadi mengalami bagaimana ketika saya ngotot sama Tuhan dan Tuhan nyatakan itu. Ini satu gambaran pengalaman yang saya alami. Makanya Tuhan memang berkata kepada kita supaya kita berdoa tidak berkeputusan. Itu artinya ngotot. Kita terus berdoa. Nah, kenapa kita berdoa? Karena kita tahu bahwa itu satu kata Tuhan. Nah, tapi kalau kita ngotot padahal itu bukan kata Tuhan, nah, capek juga. Nah, itu gambarannya pada saat ini. Nah, mari saudaraku, kita belajar terus tentang doa ini. Dan doa ini nggak ada habis-habisnya. Nah, inilah yang saya alami sendiri, bagaimana dapat tertentu saya ngotot kepada Tuhan, Tuhan katakan jawaban dan jawaban. Nah, tempat ini saya berikan kita mungkin ada pengalaman sedikit tentang doa ini, dan ini bisa memberkati teman-teman kita yang lain. Silakan buka mic-nya, sampai sesuatu yang dari yang menit memberkati. Silakan.
sampaikan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi-pagi. Ya, luar biasa ya. Firman Tuhan pagi hari ini kepada kita semua ya. Kita kembali dikuatkan ya, luar biasa. Siapa diri kita ini yang banyak sekali kelemahan, ya, kelemahan tubuh, kelemahan mental, spiritual. Jadi kita harus tiap pagi dikuatkan oleh Tuhan. Jadi tadi kita sudah belajar bagaimana tentang kuasa-kuasa doa. Ya banyak sekali hal-hal yang eh, luar biasa ya sebagai orang-orang yang memiliki karakter yang berkenan di hati Tuhan, yang berdoa, maka banyak sekali tadi kuasa yang disampaikan, bisa memindahkan gunung lah, bisa menyembuhkan penyakit lah. Waduh, banyak sekali. Nah, terus saya tadi begitu saya nikmati firman Tuhan, pertanyaan di dalam hati saya yaitu tadi yang disampaikan Pak Surbakti bahwa bagaimana cara saya supaya saya punya kuasa juga berdoa gitu kan ya. Jadi itu yang saya mau tanya tadi dalam hati saya. Baru saya coba lihat di dalam pembelajaran kita selama ini bagaimana dia Tuhan bilang di dalam Yakobus 4 ayat 3 itu, atau kamu berdoa tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Jadi kita harus berdoa dengan benar. Ya. Karena kalau kita minta hanya untuk kepentingan kita saja, hawa nafsu kita, Tuhan tidak kasih rupanya. Itu firman Tuhan. Terus yang kedua saya baca, jangan ada niat jahat dalam hati. Yang di Mazmur 66 ayat 18 yang berkata demikian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Jadi kita rupanya harus memiliki karakter yang berkenan di hadapan Tuhan. Yaitu tadi, jangan salah kita berdoa. Berdoalah kita dengan yang benar. Kemudian jangan ada niat jahat dalam hati kita. Jadi saya tadi, aduh Tuhan mohon ampun. Biar lurus baiklah saya berdoa, berkenanlah saya berdoa. Jadi baru yang terakhir itu di balik kelemahan kita tadi yang disampaikan Pak Surbakti bahwa rohlah yang membantu kita di dalam kelemahan kita untuk berdoa. Jadi kita ini tidak mampu kalau tanpa bantuan roh. Mari kita Bapak Ibu semangat ya. Saya pun mengalami kehidupan saya ini, semakin saya nikmati, semakin saya lihat bagaimana Tuhan itu begitu baik ya. Begitu maha pengasihnya Dia kepada anak-anaknya yang taat dan setia. Sangat banyak, sungguh sangat banyak keheranan yang diberi oleh Tuhan kepada setiap kita kalau kita taat dan setia. Ya, baiklah, di dalam kelemahan kita ada roh yang menolong kita, yang membimbing kita. Kita jangan takut. Yang penting Tuhan mau taat dan setialah kamu. Ya. Seberapa yang kamu bisa mampu, Tuhan katakan itu, lakukanlah yang terbaik bagi Tuhan. Jangan mungkin kita lihat orang lain begitu diberkati, saya tidak, atau apa bagaimana itu. Tapi Tuhan katakan itu, ada roh yang menolong kita, yang menguatkan kita semua, mengumpulkan kita pagi-pagi ini. Ya, jadi terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Bu Tiar buat firman Tuhan yang telah menguatkan saya pagi hari ini. Pak. Itu dari saya Ibu, Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Langsir. Ya kan Pak Surbakti, masih ada lagi mungkin? Ada yang lain mungkin? Buka kameranya. Silakan. Masih ada waktu kayaknya. Ya. Bu Juhina udah buka kamera. Buka mic. Silakan Bu Juhina. Oke, selamat pagi Bapak Ibu pada pagi ini. Firman Tuhan yang sungguh luar biasa yang kita dengar pada pagi ini. Saya sangat-sangat diberkati. Dan saya sendiri ada pengalaman melalui doa lah kan Ibu. Yang mana kita belajar pada pada pagi ini. Doa itu bisa menyembuhkan penyakit kan Ibu? Amin, amin.
Ya, jadi pada masa yang dulu, sewaktu aku masih belum pandai berdoa, masih jauh di hadapan Tuhan, ketika anak saya dibedah karena ada masalah di di kemeluan dia, waktu dia umur dia mau 2 tahun lebih, Bapak Ibu. Iya. 2 tahun ke 3 tahun kali itu. Jadi sewaktu anak saya termasuk di ICU, dan masa itu saya belum benar-benar pandai berdoa. Yeah. Tapi saya bersyukur atas firman Tuhan yang di saat kita tidak pandai berdoa, Roh Kudus akan berdoa untuk kita. Betul kan itu, Bu? Jadi masa itu anak saya karena masuk di ICU. Jadi kata dokter, dia tidak tahu. Dia tuduh saya, anak kau ini tidak sehat, kata dia. Jadi dia memang lepas tangan sudah. Jadi saya pun berhabis sudah saya menangis. Saya tidak boleh terima apa yang saya alami ketika itu. Jadi saya sudah penat menangis. Saya tidak mau dapat terima itu keadaan. Jadi setelah saya penat sudah menangis. Jadi saya berpikir, saya menangis pun saya tidak boleh buat apa-apa, kata saya. Jadi itu Naos pun kata, apabila saya sudah terima itu keadaan, jadi aku berdoa, saya berdoa. Saya tidak pandai berdoa, tapi tiba-tiba doa itu datang di dalam hati saya. Saya berdoa begini, Bu, yang benar-benar dalam hati saya. Kata saya, Tuhan, pindik saja doa saya itu, Bu, bukan panjang. Kata saya, Tuhan, sebenarnya saya tidak mau kehilangan ini anak. Sebab anak ini baru satu anak saya lelaki, kata saya. Tetapi saya tahu anak ini adalah pemberian Engkau. Dan lakukanlah apa yang Engkau kehendaki, kata. Itu saja doa saya, Bu. Amin. Jadi hati saya tenang-tenang. Aku tidur dan memang saya bersiap. Aku menerima sesuatu yang tidak baik pada hari esok. Saya membawa sesuatu yang tidak baik untuk balik. Saya sudah terima itu. Jadi ketika saya sudah berdoa, saya tidur dengan setenang-tenangnya. Jadi pada keesokan harinya saya pergi tengok di ICU. Rupanya anak saya sudah sadar, Ibu. Jadi saya bersyukur karena doa saya sudah dijawab oleh Tuhan. Dan bukan doa yang diterima oleh Tuhan adalah sesuatu doa yang benar-benar lahir dari hati kita. Dan setelah kita sudah berdoa, dan Tuhan meminta kita supaya jangan khawatir lagi. Ada kan, Ibu? Apabila kita sudah berdoa, kita yakini doa kita, jangan khawatir dengan karena Tuhan sudah itu adalah urusan Tuhan. Jadi terima kasih, Bu. Penyampaian ini tidak sederhana saja, tapi saya percaya ibu-ibu dapat memahami. Oke, terima kasih, Bu. Oke, amin ya. Semangat terus ya, Bu Juhina ya. Saya lihat Pak Boris buka mic ya. Silakan Pak Boris. Oke, salam.